Oke, mari kita kupas tuntas sebuah analisis online yang, jujur aja, ngasih gambaran yang ngeri banget soal potensi perang besar di Timur Tengah. Skenarionya dimulai dengan adegan yang sangat mencekam. Bayangin, langit malam Israel tiba-tiba penuh suara sirene, dan rudal dari Iran dan Hizbullah menghujani tanpa henti. Ini bukan serangan biasa, tapi serangan masif dan terkoordinasi yang tujuannya cuma satu, melumpuhkan sistem pertahanan yang katanya paling canggih di dunia. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ini penting banget ya. Yang kita bahas ini adalah skenario hipotetis, sebuah gimana kalau. Jadi ini bukan berita yang lagi kejadian sekarang. Tujuan kita di sini cuma mau ngertiin logikanya, data-data yang dipakai, bukan buat nakut-nakutin. Oke, jadi kita akan pecah pembahasannya jadi 5 bagian. Mulai dari awal serangannya, sampai efek dominonya ke seluruh dunia. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Gimana sih skenario mimpi buruk ini dimulai menurut analisisnya? Jadi, skenarionya dibuka dengan serangan rudal dari berbagai arah sekaligus. Tujuannya? Bikin sistem pertahanan Iron Dome kewalahan. Benar-benar dibanjiri serangan sampai nggak bisa nanganin lagi. Intinya adalah kekacauan total dan kejutan yang mematikan. Dan dampaknya itu nggak cuma ke militer loh, justru kehidupan sipil yang langsung lumpuh total. Bayangin, semua orang lari ke bunker bawah tanah. Rumah sakit harus evakuasi pasiennya, mindahin operasi ke fasilitas yang lebih aman di bawah tanah. Dalam sekejap, satu negara langsung beralih ke mode perang. Terus pertanyaannya, emang sekuat apa sih persenjataan di balik serangan ini? Nah, menurut analisisnya, ini bukan kekuatan yang dibangun semalam. Ini hasil pengembangan puluhan tahun, yang bahkan terus berjalan diam-diam di bawah sanksi internasional yang super ketat. Angkanya lebih dari 3.000 rudal balistik. Ini menurut data dari US CENTCOM yang dikutip di sumbernya. Ya, jumlah segitu jelas lebih dari cukup buat bikin kerusakan yang luar biasa besar. Tapi yang bikin lebih ngeri lagi tuh bukan cuma jumlahnya. Lihat deh tabel ini. Arsenalnya tuh beragam banget. Ada yang jarak pendek buat target regional, ada yang jarak menengah bisa sampai Israel dan Eropa Selatan. Bahkan ada rudal jelajah. Ini bukan cuma senjata pukul rata, tapi lebih kayak pisau bedah militer. Bisa bikin rencana serangan yang berlapis dan super kompleks, nargetin apa aja dari pangkalan militer sampai kota-kota besar yang jaraknya ribuan kilometer. Contohnya aja nih rudal Khorramshahr. CENTCOM sendiri bilang ini rudal paling kuat di Timur Tengah. Bayangin, bisa nembak target di seluruh Teluk Arab dengan akurasi yang tinggi banget. Jadi ini bukti kalau isunya bukan cuma soal kuantitas, tapi juga kualitas dan presisi yang mematikan. Oke, kita udah bahas senjatanya, tapi senjata canggih doang kan nggak cukup. Nah, disinilah analisisnya jadi makin menarik. Mereka ngutip pandangan seorang analis geopolitik yang jujur perspektifnya itu benar-benar ngebalikin semua anggapan. Kata analis ini, Dina Sulaiman, justru Amerika Serikat dan Israel yang sekarang berada dalam masalah nyata. Persediaan senjata mereka menipis. Gila kan? Jadi, menurut dia, kalau perangnya berlangsung lama, yang punya keunggulan strategis itu justru pihak penyerang. Dan tabel ini nunjukin alasannya. Ini perang yang asimetris. Di satu sisi, Iran perangnya dekat dari rumah. Senjatanya bikin sendiri jadi biayanya lebih rendah. Dan punya napas lebih panjang. Mereka juga bisa nyerang pangkalan-pangkalan AS di sekitar situ. Di sisi lain, AS dan Israel harus perang jauh dari kandang, pakai amunisi super mahal, stok pertahanan rudalnya makin menipis, dan jalur suplainya panjang dan rentan diserang. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih tahan lama. Dan jangan kira perang ini cuma bakal terjadi di sana aja ya. Analisisnya bilang efeknya bakal langsung berasa ke seluruh dunia, ke ekonomi global, mungkin ke harga bensin yang kita isi setiap hari. Gimana caranya? Nah, untuk ngerti ancaman ekonominya, kita harus kenalan dulu sama yang namanya Selat Hormuz. Selat Hormuz ini ibaratnya keran inyak dunia. Ini jalur air sempit yang menghubungin Teluk Persia ke lautan lepas. Kenapa penting? Karena sebagian besar pasokan minyak dunia lewat sini. Jadi intinya, siapa yang bisa mengontrol selat ini, dia yang pegang kendali pasokan energi global. Dia bisa bikin seluruh dunia kelimpungan. Nah, inilah kartu as yang disebutin di analisisnya. Kalau Selat Hormuz ditutup, pasokan bahan bakar global bisa langsung terancam. Ini bukan cuma bikin rugi musuhnya, tapi seluruh dunia. Potensinya krisis ekonomi besar-besaran. Oke, sekarang kita sampai ke bagian akhir. Jadi, apa kesimpulan dari semua skenario hipotetis ini? Selain masalah logistik dan biaya, ada satu lagi faktor penting, opini publik. Analisnya nunjukin data polling di AS, di mana 82% warganya ternyata nggak mendukung serangan semacam ini.
Ya kan susah mau menang perang di luar kalau di dalam negeri sendiri nggak didukung. Jadi, kesimpulan akhirnya gini. Menurut skenario ini, perang yang berkepanjangan itu nggak akan bisa dipertahankan oleh AS dan sekutunya. Biayanya terlalu tinggi, tantangan logistiknya terlalu besar, dan dukungan publiknya terlalu rendah. Semua faktor ini kalau digabungin, bikin tujuan awal kayak ganti rezim itu jadi hampir mustahil. Pada akhirnya, ngebahas skenario kayak gini tuh maksa kita mikir lebih jauh. Di zaman sekarang, di mana ada drone, rudal presisi, dan perang ekonomi, apa aturan main perang masih sama kayak dulu? Dan pertanyaan besarnya, gimana teknologi, ekonomi, dan geografi udah mengubah total peta keseimbangan kekuatan dalam konflik global?